Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fariha. Saya dari kelas manajemen reguler 2A. Di sini saya akan meresum dari jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah sebagai tugas oleh mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampuh oleh Pak Dadang Riono. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Yang pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Dan yang kedua, ada aspek ekonomi, yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi bank nasabah bank syariah. Dan yang kedua, ada falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama ada menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas perkarsa yang mempunyai utang secara sukarela. Yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Baik, yang ketiga ada prinsip-prinsip pembiayaan. Lazimnya dalam bisnis, prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah. Yang pertama ada prinsip bagi hasil. Yang kedua ada prinsip jual beli, dan yang ketiga itu ada prinsip sewa menyewa. Dan yang keempat, jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Di antaranya adalah pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi: yang pertama, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pegadaan barang konsumtif. Yang B, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek, yang kedua ada pembiayaan jangka waktu menengah, dan yang ketiga ada pembiayaan jangka waktu panjang. Baik, yang kelima ada analis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahap. Pendekatan analis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama pendekatan jaminan, yang kedua pendekatan karakter, yang ketiga pendekatan kemampuan pelunasan, dan yang keempat pendekatan dengan studi kelayakan. Yang kedua ada penerapan prinsip analis pembiayaan. Prinsip analis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Dan yang ketiga ada penerapan prosedur analis pembiayaan. Aspek penting dalam analis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah adalah berkas pencatatan,
data pokok dan analis pendahuluan, penelitian data, dan penelitian atas realisasi usaha. Dan yang terakhir, laporan keuangan dan penelitiannya. Baik, ini yang terakhir, yang keenam, ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor inter dan faktor-faktor ekster. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Bank Syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, analis bab kemacetan meliputi satu aspek internal, yaitu peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kurang matang. Yang kedua, ada aspek eksternal, yaitu aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha. Yang B, menggali potensi peminjam, dan yang C, melakukan perbaikan akad, dan yang D, memberikan pinjaman ulang, muharabah atau mudarabah, dan yang E, penundaan pembayaran. Yang F, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru atau rescheduling. Yang terakhir, memperkecil margin keuntungan atau bagian hasil. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau resume jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.